Selamat malam Mas Bram. Malam, Bang. Iya. Ini Om Bram nama samaran aja ya. Iya. Tapi gue tadi tuh sama anak-anak pengen ngasih Hengki. Enakan Hengki apa Bram? Kayak Hengki gitu. Apa? Sama aja. Sama. Kayak Bram tuh lebih seksi ya. Bram gitu. Kayak langsung keringetan gitu. Bram gitu. Mas Bram, tapi gue baca email lu. Thank you loh. Lu udah berani sharing dan cerita ini menurut gue sih keren banget. Dan nggak semua orang berani sharing cerita yang menurut gue sih dark banget ya. Gelap sekali cerita Anda. Banget sih kalau kata gue. Jadi thank you banget udah dateng jauh-jauh dan sharing sama gue. Gue thank you banget sama tim, thank you banget. Mungkin kalau yang pada belum tahu ceritanya Mas Bram ini, gue mulai dari mana ya? Karena ceritanya tuh kayak gue pas baca nih, anjing, gue kayak gokil. Mungkin ceritanya mungkin banyak ya, tapi nggak ada banyak cerita. Gue mulai dari mana ya Om Bram? Jadi gini. Dari awal aja kali. Dari awal? Oke, kita mulai dari awalnya gue sampai bingung. Jadi lu menikah dengan seorang perempuan yang ternyata lu malah suka sama anaknya. Kalau dibilang suka sama anaknya itu, gua tuh nggak bisa bilang ini tuh suka sayang atau nafsu tuh nggak bisa. Oke. Kalau nafsu, saya nggak butuh nafsu gitu. Oke. Kalau dia deket gua aja itu udah kayak udah seneng banget gitu. Oke. Udah dia nurut sama gua aja tuh udah seneng banget. Udah kayak anak aja gitu, kayak anak gua aja ibaratnya. Nyawa gua aja tuh apa? Buat dia tuh udah gua udah kasih lah buat dia kalau nyawa gue. Saking lu sayangnya. Saking sayangnya, makanya gue tuh bingung kalau dibilang nafsu atau sayang itu tuh nggak tahu. Beda tipis. Tapi kan gini permasalahannya. Anak tiri lu kan laki-laki. Lu juga laki-laki. Ini mohon maaf. Kalau gue sih nggak pernah. Gue sangat tidak bermasalah. Menurut gue ini it's a freedom country ya. Urusan orang gitu ya. Cuman kan ada etika yang, nah ini gue puter lagi. Berarti lu itu biseksual, penyuka sesama jenis atau biseksual? Bisek. Jadi lu suka sama perempuan? Suka sama cowok. Dari dulu. Nah, dari dulu. Berarti gue tarik mundur lagi. Dari kapan? Dari gue suka sama cowok itu SMP. Oke. Gue tuh dibilang kayak gini. Gue tuh punya cinta pertama cewek. Cinta pertama lu cewek? Cinta pertama cowok. Waduh. Oke. Gue tuh nggak bisa nyampe sekarang pun itu tuh kayak sama cowok yang cinta pertama gue cowok aja. Nyampe sekarang aja gue tuh suka. Cinta pertama lu? First love? Sama cewek itu juga nyampe sekarang gue suka. Gitu. Oh, berarti biseksual? Lu bisa main sama perempuan? Bisa main sama cowok. Oke. Tapi kalau menurut email lu pernah punya pengalaman sorry banget, dark banget di masa kecil lu yang lu atau dilecehkan oleh laki-laki? Itu tuh waktu gua kelas masih SD deh. Gua tuh kayak punya dulu tuh di kampung kayak punya kayak guru tari gitu kan. Guru nari? Iya. Guru tari itu tuh pas habis latihan nari di tempat gue tuh nggak tahu sama sekali itu tuh apa tuh nggak tahu. Ya. Gue diajak ke sekolahan SD itu tuh bener-bener gue tuh di situ tuh kayak itulah gitu. Sama guru itu. Oke. Berarti sorry. Lu les nari nih? Iya, dibilang kalau les nari lah kalau dibilang gitu ya. Atau lu ikut perguruan nari lah ya. Lu dilecehkan oleh guru lu yang laki-laki. Lu sadar nggak lu dilecehkan? Nggak tahu sama sekali. Kenapa gue bisa bilang nggak tahu? Gue bisa cerita ke teman-teman gue yang dewasa. Itu umur berapa? Masih sekitar kelas 3, 4, 5 SD. Oke, itu sorry kalau gue boleh tahu waktu lu kelas 5 SD itu dilecehkannya gimana tuh? Dikulik? Dikulik? Enggak, maksudnya
lecek aja itu sama dia tetap di itu. Oke. Dan lu tidak menyadari itu Gak sebuah menyadari kelainan. itu tuh kelainan, nggak tahu. Karena dulu tuh dia bilangnya tuh kayak gini. Oh, kalau bahasa Jawanya itu tuh buat tambah lara weteng. Apa Kalau tuh? itu buat nyembuhin perut sakit Anjing. gitu. Iya. Dari situ tuh nyampe ke rumah aja, nyampe ke rumah itu nyampe gue cebokin tuh. Karena ada lendirnya lah di situ. Di situ tuh beberapa selang kemudian tuh gue cerita sama teman-teman dewasa gue. Gue tuh kayak giniin loh. Iya. Masa sih kamu itu tuh tahu? Gue nggak tahu namanya itu tuh nggak tahu. Gue baru ngeh itu teman-teman dewasa gue tuh ngomong kalau itu di. Karena lu cerita. Oke. Makanya dari itu tuh gue benci banget sama orang itu. Nyampe gue tuh di jalan ngeliat orang itu, nyampe nyebut dia tuh bencong kayak gitu loh. Iya. Di situ tuh gue tuh benci banget sama orang itu. Dari dulu masih kecil ya? Dulu masih kecil. Iya. Oke. Benci banget sama orang itu. Ya itu nggak tahu kenapa. Oke. Gue SMP, ya itu gue tuh kayak ngerasa ada yang lain deh, beda sama gue suka sama cowok ini gitu. Dia tuh adik kelas gue gitu. Oke. Dibilang suka, bukan suka ya, kayak gimana ya, pokoknya kayak kepengennya tuh kayak berteman gitu loh. Karena satu les tenis meja itu bareng kan. Iya. Jadi tuh pas kebarengan sama anak itu jadi deket sama dia. Si cinta pertama lo. Tapi gini, rasa itu tumbuh karena lu pernah sama guru nari lu. Apa lu sebelum itu lu udah menyadari kalau gue curhat sama teman-teman gue yang suka sama jenis, itu mereka udah nyadar dari kecil? Nggak pernah. Lu berarti pernah normal? Cerita sama sekali sama teman-teman gue. Berarti lu normal dari TK, SD itu normal? Ya normal, sewajarnya biasa gitu. Oke. Berarti ini sebenarnya gara-gara dari guru nari lu dong? Bisa jadi. Bisa jadi. Oke. SMP Kan jadi. katanya kalau orang di kan bisa. Ya. Bisa menular kan. Ya. Ya dari situ. Gua mungkin pikirannya dari situ. Oke. Pada akhirnya lu akhirnya SMP jatuh cinta sama laki-laki. Oke. Waktu lu ngalamin kekerasan seksual atau sodomi itu lu akhirnya ada perubahan sama diri lu. Maksud gua kayak lu kan benci nih. Tapi akhirnya lu nyari, gue jadi suka sama laki-laki juga nih. Iya. Oke. Tapi belum tahu tuh kayak ini tuh kenapa gitu loh. Bingung. Gue tuh kayak kepengin deket aja sama dia gitu. Dia tuh si guru nari? Bukan. Oh, si laki-laki ini. Sebut aja namanya ya, biar dia tahu deh. Biar dia tahu deh ya. Irfan Dwi Jatmiko. Irfan Dwi Jatmiko. Oke. Ini nggak apa ya? Nggak apa-apa. Sama Irfan. Itu cinta SMP lo? Nyampe sekarang. Nyampe sekarang. Oke. Gua tuh gini, kalau dibilang gue suka sama orang itu yang sesama jenis tuh aneh. Aneh itu tuh gue tuh bisa contoh. Orang ganteng kayak di sini deh, ada orang ganteng kayak nggak bakalan gue suka. Oke. Kalau bukan tipe gue. Ya. Gitu. Mau dia telanjang depan gue itu nggak bakalan gue suka. Ya. Nggak bakalan gue ngaceng ibaratnya gitu. Ya. Tapi kalau gue suka, hati ini yang lain ya? Kalaupun dia jelek, ya. Apapun itu, ibaratnya kalau gue nggak punya duit aja tuh, dia minta apa gue kasih. Gitu. Ya. Makanya gue tuh tipe orang yang sekarang digoblokin sama temen tuh kayak gini, yang tahu temen sama sekong. Lu tuh bego gitu. Lu tuh mau bayarin orang tapi orang itu tuh nggak mau dimakan sama lu. Tuh. Oke. Gue tuh maunya yang penting asal gue deket aja tuh gue udah seneng banget. Senengnya minta ampun. Oke. Senang secara seksual apa senang secara teman? Kalau dibilang secara temen bisa jadi, kalau dibilang secara seksual
gue nggak dikasih seksual aja gue Happy. dia happy aja. Oke. Seksual itu tuh bonus buat gue. Oh. Asal gue udah deket aja gitu. Happy. Asal dia nurut sama gue, ibaratnya gue tuh bukan nurut orang yang harus jahat gimana gitu, enggak. Gue paling didik mereka itu baik gitu. Ya. Kamu tuh harus kayak gini, kamu tuh harus hidup tuh kayak gini, kerja tuh kayak harus kerja kayak gini. Jangan malas-malas gitu. Jadi orang tuh kalau kerja sama orang tuh harus kayak gini gitu. Oke. Nggak pernah yang kayak cuman gue pengen seksnya doang, enggak sama sekali. Lo masih punya prinsip lah ya. Seks bonus lah. Kalau iya berangkat. Kalau nomor satu yang penting nyaman dulu, itu ya. Sejalan dulu. Oke. Seru banget obrolannya. Oke, berarti bisexual itu sebenarnya kan lebih condong ke laki-laki ya? Nggak tahu deh. Iya nggak? Kalau sekarang gue sih ngalaminnya ya. Iya dong. Buktinya gue selama nikah aja kayak gini nggak pernah sih kayak mau selingkuh sama cewek, nggak pernah. Nggak pernah. Tapi kalau sama main sama cowok, berangkat. Kalau gue suka berangkat. Oke. Gitu. Nah ini the best part sama email lu yang gue terima adalah akhirnya lu married sama perempuan. Dalam rangka apa lu married sama perempuan? Kenapa kalau emang lu nyaman sama laki-laki, kenapa nggak sama laki-laki aja? Enggak. Dari dulu gue emang nggak suka yang namanya ada hubungan prinsip sama cowok. Pacaran kayak gitu nggak bisa sama sekali. Gue pernah nyoba nggak bisa. Oke. Emang gue tuh emang bisanya ya sama cewek. Lu karena bisa kodratnya sama cewek. Kodratnya sama perempuan. Oke. Kalau masalah sama cowok ya udah cukup gue aja deh, gitu aja yang tahu. Oke. Berarti lu cerita kayak gini sampai sekarang lu masih married sama seorang perempuan? Ini cerita menurut gue yang paling wow gitu, mind blowing banget adalah lu menikah sama perempuan. Berarti dia janda. Oke. Dan lu jatuh cinta sama anaknya, which is anak tiri lu, yang laki-laki. Cinta secara seks, ya, yang tadi lu bilang, lu bingung, seksual dan sayang. Itu tuh dibilang itu sayang seks atau sayang beneran gitu. Nyampe sekarang, gua tuh bingung dia di situ. Nah kalau sekarang gue tanya sama lu juga masih bingung. Bingung. Tapi lu pernah mencoba buat berhubungan seks sama anak tiri lu? Dalam keadaan tidak sadar. Dalam keadaan tidak sadar itu lagi mabora. Theodora. Oke, jadi dia lagi tidur. Terus Terus lu lihat nih, ini kan anak tiri lu. Muncul hasrat seksual itu. Tapi cuman grepe-grepe doang. Dia lagi tidur nggak sadar. Dia lagi tidur. Ini anak tiri lu dia ya. Lu grepe. Berarti kan itu hasrat seksual lo dong yang muncul. Jiwa lu keluar tuh. Oke. Lu grepe. Dia sadar nggak? Kalau dibilang sadar nyampe sekarang belum tahu sih, tapi kayaknya nggak sadar. Bukti kalau dibilang sadar belum ada kelihatan sih. Kalau dia tahu gua kayak gini, tapi dia tuh tipe orang yang benar-benar kalau tahu jeleknya gua tuh dia diem. Tahu jeleknya tuh lu jelek apa? Selama ini tuh ini paling gini doang. Minum. Oke. Dia tuh nggak pernah kayak jeleknya gue tuh dia ngomong atau enggak. Dia cuma di dalam hati doang dia diem gitu. Dia tuh tipe orang yang makanya tuh aneh gitu. Makanya gue tuh dibilang kayak kalau dibilang kayak diinjak-injak. Bener-bener diinjak-injak gitu. Maksudnya gue tuh nggak tahu gitu loh, kayak ya gue tuh selama ini kayak kurang apa sama dia gitu. Sama anak tiri lo. Oke, ini yang bikin kita confusing adalah lu ini sayang sama anak lu sayang sebagai anak tiri, anak. Tapi lu juga mencoba untuk menggerayangi dia saat tidur. Jadi kita bingung nih. Iya itu, makanya gue juga bingung. Makanya tuh bingungnya gue tuh kayak sayang karena nafsu atau sayang beneran. Tapi kalau gue bisa berkomitmen emang itu tuh sayang beneran. Itu tuh cuman bonus gitu loh. Kalaupun dia ibaratnya maupun itu bonus. Kalaupun dia maupun itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Itu tuh udah ibaratnya pilihan. Contoh sama kayak gini. Nyampe
anak gua tuh tahu kayak gini. Ya udah, nyampe anak gua tuh ibaratnya nyaman. Dia pasti kan bilang kayak gini, lu udah deh milih mau gua atau emak gue, itu dong. Ya. Oke. Nah. Oke. Tapi basically lu ada rasa nafsu dong sama laki-laki? Ada, tapi tertentu Yang lu suka? yang gue suka. Termasuk kan anak kayak tiri gini. lo? Kadang kan orang sekong tuh kayak gini loh. Gue juga punya temen nih orang sekong. Ngeliat orang cakep aja tuh udah Sange? anjing, Ganteng gila, banget? cakep banget, anjing pengen gua gitu kan. Iya. Gua kalau bukan tipe gua, mau seganteng apapun dia, kalau bukan tipe gua, mau di depan gua telanjang bakalan gua ngaceng. Oke. Itu Tapi sama anak tiri lu ngaceng? ngaceng. Oh shit. Itu Serius? yang gua tuh kadang gini bang, kayak bingungnya itu tuh kayak masa sih mau selamanya kayak gini loh. Makanya gue tuh sebenarnya ada pilihan, mending gua pisah Ya. atau gua bertahan dengan kayak gini terus gitu. Kebingungan ini. Itu. Oke. Tapi kan sebenarnya lu menyakiti istri lu dong secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Iya dong. Ini kan istri lu tidak tahu, ya kan? Iya. Mohon maaf, Bat. Tapi kalau dia tahu kan lu menyakiti istri lu. Banget. Masa lu suka sama anak tiri lu? Padahal itu istri gua tuh bener-bener orang paling baik yang pernah gua temuin. Kenapa lu bisa ngomong Sumpah. gitu? Kenapa? Dia nerima gua tuh apa adanya gue gitu. Ya. Gua tuh orang Busuk-busuknya bangsat. lu. Gue bangsat banget beneran. Ya. Tapi dia tuh bener-bener nerima gue gitu. Apa adanya gue. Terlepas dari dia juga ibaratnya adalah kayak nggak jujur sama gue gitu. Ya. Normal lah suami istri lah ya. Sekarang gini, gue tanya sama lu, Bang. Istri lu kerja nih. Hah? Tapi ngomong sama bos lu nggak kerja. Nggak punya suami. Lu sakit nggak? Sakit lah. Gue biasa aja. Kenapa? Gue nggak tahu tuh kenapa. Karena Gue kecewa. Tapi tuh gue biasa aja. Orang mungkin kayak orang lain mungkin udah deh kayak gini udah pasti udah pasti bahasanya udah cerai-cerai gitu. Iya. Gue enggak, gue biasa aja. Lu tidak tersinggung. Enggak, gue cuman kecewa kenapa lu nggak ngomong dari awal, gitu aja. Oh, kenapa? Ada suatu alasan lah. Oke. Gitu, yang bikin gue sih cerita sama gue masuk akal, tapi seharusnya entah apapun itu alasannya, Iya. nggak bisa. Gue aja kerja sekarang, gue dulu kerja di deket-deket sini nih, daerah sini di kantor. Gue pindah. Iya. Gue jujur semua. Gue punya anak ini, gue punya istri janda kayak gini. Gue jujur semua dari itu. Gue nggak malu atau apapun itu. Yang gue cuman sesali ya, kenapa lu nggak cerita aja dari awal gitu. Okay. Jujur dari awal nih. Gue nggak jujur ya nih ke bos gue kalau gue tuh nggak punya istri. Gue fine aja. Nggak punya suami. Okay. Gue taunya tuh baru 3 bulan 4 bulan kemarin. Oh, oke. Itu pun karena gue nanya. Ini lu married sama istri lu, janda, istri lu yang udah janda, mohon maaf. Itu dia udah punya anak dari bayi, apa lu nikahinnya dari dia kecil, apa? Enggak. Anaknya udah gede? Gini, ini Lu sebenarnya ngincer anaknya ya? Enggak. Bohong? Enggak. Oke. Dari awal itu tuh gue tuh gue tuh udah kenal dulu sama orang tuanya. Orang tua istri lu? Ya. Dan gue tuh udah tahu anak ini tuh udah nggak tahu kenapa gue tuh udah sayang banget sama dia dari dulu tuh udah dari kecil dia. Oke. Dia udah sekarang udah kuliah. Oke. Dulu tuh udah kecil banget masih SD. Ini emang teman, maksudnya istri lu ini temen lu dari dulu gitu ambil lu? Enggak. Kok lu bisa kenal sama anaknya? Gue ada kerja. Oke. Ada kerja yang ke suatu kampung kayak gitu. Iya. Gue kenal tuh sama mertua gue. Oke. Gitu. Dia tuh udah nganggep gue tuh udah kayak anak gue tuh. Anak dia gitu, bukan anak gua. Ya dari situ tuh kayak gue tuh ngeliat cerita anak gue tuh kayak udah
ih kayak gue banget ya dulu kecil gitu. Tapi bedanya cuman orang tua nggak cerai gitu. Kalau dia kan cerai. Iya. Gitu. Dia tuh kayak iba gitu. Udah sayang beneran. Bener-bener sayang kayak adik gue, kayak sampai gue tuh ngomong ini jadi anak gue aja deh. Oke. Itu kenapa lu bisa kayak gitu tuh? Perasaan apa tuh? Maksud gue lu kenapa lu bisa nganggep dia kayak gue sayang banget sama dia? Nggak tahu. Mungkin dia mungkin jiwa sekongnya keluar kali enggak? Enggak. Oke. Sama sekali. Oke. Dibilang enggak, dan kayak nafsu itu kayak nggak ada. Gue tuh nggak suka anak kecil. Pokoknya lu pengen rawat dia. iya gitu aja. Gue suka. tuh sayang aja sama, gue tuh iba sama ceritanya dia aja gitu. Udah gitu aja. Iya. Oke. Tapi kayak udah dewasa, kok ini tipe gua banget gitu loh. Waduh. Itu yang gua nggak paling benci banget. Makanya gua tuh paling benci sekarang apa? Gua tuh sekarang mencoba benci dia, tau nggak? Membenci anak tiri lo. Oke. Tapi nggak bisa. Justru malah benci itu tuh bikin gua yang bikin bener-bener anjing. Iya. Jadi itu lo jatuh cinta sama anak tiri lo ya? Sebenarnya deep down dalam hati lo, sebenarnya lo jatuh cinta. Kalau dibilang secara apa ya? Kan lo sudah Normalnya aja gitu ya. Kalau dia tidur lo gayangin. Berarti kan itu kan lo udah ada perasaan intimate, apa seksual lah. Seksual iya, sayang iya. Bikin lo jadi bingung. Iya, itu makanya gue tuh nyampe sekarang bingung. Gue tuh sayang karena nafsu atau bener sayang beneran. Sampai lu datang ke sini lu bingung nih. Bingung. Oke. Lu ngumpetin perasaan itu ke istri lu gimana ya? Ntar, lu masih berhubungan seksual secara rutin sama istri lo? Enggak lah, kan gua nikah cuman seminggu, Bang. Lu nikah seminggu? Seminggu gua ditinggal pergi. Sama? Istri gua. Karena istri lu kerja ya? Kerja jauh. Jauh lah ya, oke. Jadi lu ditinggal sama anaknya, which is anak tiri lu gitu ya? Iya. Malah jatuh, gue gak tau nyebutnya deh. Malah, oke, tata. Intinya kan lu menikah seminggu. Kan tapi kan dia pasti si istri lu pulang dong. Apa gak pernah pulang? Sama sekali. Nyampe detik ini enggak. Kenapa? Nggak tahu. Oke, berarti sekarang lu masih tinggal sama anak tiri lu? Sekarang enggak. Sekarang anak gue di kampung. Di kampung. Oke. Kira-kira anak tiri lu tuh tahu nggak sih lu suka sama dia? Nggak tahu. Itu tuh yang nggak tahu. Nggak tahu misterius apa nggak tahu misterius? Beneran nggak tahu misterius. Nyampe sekarang tuh kalau dibilang dia tahu kalau gue tuh suka dalam seksnya. Iya. Karena kan ada kan suka seksual ada dong. Iya. Orang lu gerayangnya pas tidur, ya kan? Makanya gue tuh kadang kayak gini. Gue pernah lah kayak deket sama orang juga gerayangnya pasti dia tahu gitu loh. Endingnya juga dia tahu. Tapi kalau ini tuh anak gue tuh kayak diem aja. Nggak ada sama sekali kelihatan. Apa dia sebenarnya tahu tapi dia nggak enak ngomongnya ya? Karena masa bapak tiri gue sih gitu loh. Tapi kalau dia tahu, tapi kayak tingkah laku masih sama ya, tetap tidur sama gue, tetap tidur sama gue. Tapi sekarang? Kalau di sini. Oh, kalau sini tidur sama lo dan masih lu gerayangin? Tergantung. Oke. Tapi lo ngerasa ini salah gak sih? Salah banget. Makanya gue tuh kayak gini, makanya gue kesini tuh kayak gini. Biar kayak orang komentar nih, ntar gue bilang, pasti ada nih yang bilang, pedofil lo kayak gitu. Beda dong. Pedofil tuh kalau anak kecil. Tapi kan, pedofil anak kecil. Anak kecil lah. Ini sekarang emang umur berapa kalau boleh tahu anak? Udah 20 dong. Lu suka sama dia dari umur berapa? 16? Ya umur udah dewasa lah. Oh udah 20 baru lu keluar gitu ya. Karena tapi kan bibit lu suka udah dari 13-14. Oh itu bibit suka sayang. Bibit suka sayang. Tapi kan bibit lu suka sama laki-laki udah ada dari lu. Udah ada. Tapi kayak mau seksnya nggak ada sama sekali. Sekarang kalau gue balik deh, tiba-tiba anak lo ngomong kayak, gue mau sama lu gitu kan. Misalnya anak lo ngomong, aduh, aku sebenarnya sadar kok Pah,
Kalau papa gerengin aku nggak apa-apa gitu. Lu hajar nggak? Hajar kalau dia mau diem aja. Iya kan? Tapi kalau dia gini, kalau dia kayak gini, ya udah lu pilihan deh, lu tinggalin atau apa? Itu yang gua masih bingung. Oke. Tapi sampai detik ini pun dia nggak tahu, ibaratnya nggak tahu. Makanya gua tuh mending sekarang udahin aja, pisah jauh, atau masih terus dengan keadaan kayak gini. Ngerti? Tuh. Wah, gila, bingung baca dulu ya. Karena sebenarnya kalau gua ngerasanya lu mungkin lebih nyaman sama laki-laki kali ya. Tergantung. Atau lu pernah punya pengalaman homoseksual lu nggak sama laki-laki SMP? Kan tadi bilang lu cinta pertama lu. Itu pun kayak nggak pernah kayak dia tahu atau apapun. Mungkin sekarang tuh dia tahu deh, sedikit tahu gitu loh. Tapi Tahu kayak nggak mau mengungkapkan gitu. Karena dia mikir bapak gue nih gitu ya. Tapi lu pernah punya pengalaman homoseksual dong? Bukan ke anak gue tadi, bukan bapak gue, ke temen yang cinta pertama gue itu. Oh, cinta pertama lo, sorry, cinta pertama lo, oke. Tapi setelah cinta pertama lo kan SMP, SMA, kuliah. Sama sekali, nggak pernah gue cinta sama orang. Tapi berhubungan seks dengan laki-laki? Pernah. Berapa kali? Berkali, tidak terhitung? Tidak terhitung. Itu pun masih kayak, apa ya? Tidak terhitung berarti? Kayak belum tahu yang namanya ya seks sama cowok tuh gimana sih? Ya cuma kayak suka aja gitu loh, kayak liatin kantinnya gitu doang. Ya itu loh ya berarti doang. Tapi nggak kayak yang maksudnya ngerti. Kayak orang kan kayak kamu tuh B atau T sih gitu. Gua nggak suka tuh yang B atau T. Tapi kan kalau yang normal kan kalau cowok ngeliat cowok mohon maaf ya enggak dong gitu. Kalau lu gede nih gitu. Itu tuh dikit kayak dong. Enggak dicontoh kayak ini sebanyak orang di sini. Ini banyak nih cowok-cowok ya. Gue udah suka sama sekali. Loh, walaupun ada gantengnya kayak apa. Iya. Gue punya nih ya temen dari kecil gue tuh gantengnya minta ampun. Semua orang tuh bilang dia ganteng dan dia pun cowok itu tuh deket banget sama gue. Iya. Gue nggak mau ada nafsu sama sekali. Kalaupun gue mau makan, mau aja bisa aja. Tapi palahan gue kasih ke orang dia. Tapi berarti kalau lu kan tadi bilang punya pengalaman berhubungan seks dengan laki-laki banyak kan? Itu karena lu sayang? Enggak. Nah, gimana sih? Gue tuh tipe orang yang gini loh bang. Gue tuh mending bayarin orang. Tapi berhubungan seks? Daripada gue dibayar gitu loh. Iya. Gue yang deket nih, nyampe sekarang nih deket. Koko. Om deh gitu. Di Glodok nggak dia? Enggak ya? Enggak. Okay. Tapi dia punya toko di Glodok. Iya kan ya? Koko. Dia tuh nyampe sekarang, dulu tuh gue dibilang kayak pacaran enggak. Ada komiten pacaran enggak, sama cuman deket gitu loh. Kayak kita kayak gini. Lu kesini dong. Ngapain tuh? Oke, ke situ. Ngapain? Ngesek. Itu doang. Tapi gue tuh emang gak suka sama dia. Tapi lu nge-seks? Karena cuan. Gitu doang. Karena dia tuh cuan, karena dia tuh baik. Oke. Dan baik cuan banget. Dan baik. Iya. Care. Baiknya tuh kayak gini loh. Dia tuh kayak bener-bener didik gue. Didik gue tuh kayak, lu tuh orang tuh harus kayak gini gitu loh. Iya. Perhatiannya minta ampun gitu. Iya. Kayak sosok ayah bokap deh sama gue. Oke. Nah kalau ngomongin perempuan, lu masih bisa berhubungan seks dengan perempuan? Tanya cu. Bisa? Dari SMP gue udah nakal banget. Oke. Sama cewek. Sampai detik ini? Itu. Itu apaan? Yang dari semenjak gue nikah, emang gue nggak pernah berhubungan seks sama istri lo? Cewek. Sama cewek? Orang lain. Kalau sama istri lo? Kenapa? Karena gue takut. Karena gue takut nyakitin hati istri gue gitu. Kalau sama cewek. Jadi intinya sebelum lo married tuh cowok gitu. Sebelum lo married tuh berarti imbang tuh. Cowok sikat, cewek sikat. Sebenarnya kalau kita skalain banyakin ceweknya sih. Banyakan ceweknya? Banyak ceweknya. Cowok itu tuh kayak punya kepenginan aja gitu loh. Oke. Tapi kayak orang-orang lihat sih emang gue itu tuh emang bangsat sama cewek gitu. Bangsat tuh maksudnya gimana?
nakal banget sama cewek Sikat, gitu. sikat, aja, sikat, pacaran sikat. pasti disikat gitu aja deh, udah. Lu mah Pacaran pasti deh gitu aja. cowok juga lu sikat. Enggak. Oh, kalau itu cowok ya masih suka. PDKT-nya kan susah banget. Oh, gua ngerti. Jadi gini, kalau cewek lu sikat. Kalau cowok lu mesti suka dulu baru lu sikat. Oh. Itu bener-bener jangan gini. Ada cowok tuh ganteng, enggak. Iya, Kalau paham. bukan tipe gua nggak bakalan. Iya. Itu pun nih sekarang kalau udah itu tipe gua. Gua deketin. Tapi dia nggak suka. Ya Oke. udah, song. Zong. Gua keluarin duit doang, song. Nggak Zong. ngapa-ngapain. Iya. Oh, Itu oke. doang. Berarti sekarang kalau ngomongin kisah anak lu deh, Ah. apa dong jalan keluar yang terbaik? Aduh, itu tuh yang susah banget sama diri gua. Tapi beneran. istri lu tuh nggak curiga gitu? Kayaknya laki gua agak-agak belok kanan belok kiri nih. Ada nggak lu? Enggak. Nggak, sama sekali nggak tahu. Tapi karena gue tuh emang sering bilang kayak gini, gue tuh cowok yang feminim gitu loh. Ya. Yang gak kayak tangan aja gue nih kayak cewek ibarat kalau dibilang gitu, letik gitu kan. Ya nggak kayak cowok gitu loh. Ya dia ngertiin lah gitu loh. Tapi nggak tahu sih ya dia tuh tahu apa. Tapi nggak sama sekali nggak ketahuan tuh nggak lah. Oke, kalau ngomongin nggak ketahuan deh, Hmm. gimana cara lu ngehandle-nya? Kita aja ngobrol begini nih, Hah? gue udah tahu nih. Udah tahu kan karena lu udah baca email. Oke, udah baca email. Oh, berarti kalau lu di tahu, rumah, nggak bakalan. lu ngehandle-nya gimana tuh? Jadi laki banget. Jaga image banget, Bang. Kayak gimana misalnya? Masak telur. Oh, Masak enggak, gitu. emang ya bener-bener gue tuh kayak gini, kalau sama orang yang jangan banyak omong deh. Udah kalau banyak omong udah pasti kelihatan banget gitu loh. Kelihatan apa? Makanya mending nyelewengnya. Nyeleweng. Gitu. Makanya mending nggak usah banyak omong deh, udah Iya, sok iya, pinjem iya. gitu aja udah. Gitu. Tapi ngehandle-nya berarti lu kalau lagi sama ketemu istri lu atau teleponan tuh normal gitu. ya? Normal. Oke. Ah, gila kisah lu gokil banget. Nggak, tapi semenjak lu mengalami semua ini, lu realize sebenarnya lu tuh suka sama cowok atau sama cewek sih atau dua-duanya? Dua-duanya. Yakin lo? Yakin Bang. Ini cewek cakep lewat. Ah, Cowok yang lu suka juga lewat. Ini dua-duanya suka nih. ini cowok. Gue ulang ya. Ini cewek ceweknya tipe lu suka nih. banget. Oh. Ceweknya tipe lu banget, Ah. sayang sama lu. Ah. Nya enak Oh deh. iya. Ini cowoknya juga enak nih. Ah, Sayang sama lu. dua-duanya. Masuk semua. Ah, Waduh. Berarti emang gak bisa lu pilih? nggak bisa. Kalau itu emang nggak bisa gue pilih sama sekali. Gokil Karena juga gue nih. dibilang bisa, emang bisa. Berarti lu tuh truly bisexual. Oh. Kalau cewek lu suka, lu sikat. Cowok juga lu suka, lu sikat. Oh. Dan berarti ini dalam tanda kutip ya, dosa terbesar lu adalah lu ngerasa yang lu salah adalah harusnya anak tiri gue nggak suka. Enggak, iya. Lu ngerasa salah nggak? Gue tadi, lu salah ngerasa banget. salah nggak? Salah banget. Makanya gue tuh nyampe sekarang gimana gini. Gue tuh belajar membenci dia. Oke. Lu nggak Tapi takut gue dia nggak kayak bisa. lu ya? Kenapa? Lu nggak takut dia kayak lu ya nih? Dengan lu, sorry ya, Enggak. misalnya dia tidur, lu gerayangin, lama-lama kan nyaman dong. Sama seperti guru lu yang bangsat itu, secara tidak langsung dia kan mempermainkan psikis lu dong, katanya nyembuhin perut. Tapi gue nggak suka. Loh, Kan dia bilang, kan itu kan kalau guru gue kan, maaf. Iya. Tapi gue nggak suka. Walaupun gue suka sama orang apapun itu, gue nggak bakal. Gue tuh ibaratnya aja, kulit nempel aja nih, gue udah suka banget. Udah Tapi seneng tadi banget. kata lu kalau anak lu juga mau, lu Ya itu kan kalau anak mau. Kalau anak mau kan ya. kalau anak tiri lu tiba-tiba kayak Mau nih, mau. kan pilihan. Gak mungkin dong, kecuali kalau dia udah mau diam-diam aja, itu kan udah nggak mungkin deh. Ya, iya, Nggak iya. bakal, nggak mungkin. Ya. Tapi Kalaupun- sebenarnya dalam hati lu pengen nggak anak lu tuh jadi yang normal aja? Lu pengen mendidik dia sebagai Iya. walaupun lu biseksual, walaupun lu suka laki ini, lu Gini. pengen nggak dalam hati lu? Gue pengen dia anak tiri gue tuh normal, jangan ngalamin yang kayak gue. Lu aja sendiri Ya kebingungan emang nih. anak gue normal. Tapi anak kan lu gua mencoba normal. untuk membuat anak lu tidak normal dong dengan menggerayangi, dengan dia tidur. Lu Grepe-grepe kan. Tapi kan dia nggak, dalam secara nggak sadar. ya kalau dia tahu, Kan- dia akan bernasib seperti lu, mohon maaf. Kan nggak, kalau gue kan gue kan nggak doyan tuh. Kan lu nggak tahu kalau anak lu tiba-tiba mau atau membuat dia bingung. Apa jangan kalau dipegang-pegang sama bapak tiri gue tuh normal kali ya? Enggak, gini, mungkin suatu saat Iya. kalau dia tiba-tiba suka sama cowok,
tanpa sepengetahuan gue. Tapi jangan gara-gara akibat lu. Karena Ya lu udah. gerayangin dia diem-diem. Ya udah gitu aja. Maksudnya lu gak kasihan sama anak lu kan dia jadi confusing Ya dong. tetep gue nggak suka sih. Intinya kayak gini, gue tuh nggak suka ibaratnya gue tuh kayak gini dibilang pokoknya lu tuh terbaik, kepengin gue tuh terbaik, nggak jangan kayak gue gitu loh. Yang contoh kayak gue mabok, lu jangan ngikutin gitu loh. Iya. Orang tua mana sih pasti kan kepenginnya kayak gitu, walaupun ya orang tuanya mabok pasti pengen anaknya yang nggak kayak orang kita kan. Iya. Makanya gue tuh kayak gitu, soalnya tuh kayak gini, anak gue tuh bukan, walaupun itu bukan anak gue, Iya. itu tuh gue pengen tuh jangan kayak gue, karena gue tuh udah ngelakuin semua gitu. Iya. Gitu aja udah. Oke. Makanya tuh kayak gini, kayak gue tuh cuma nggak pengen banyak deh sama anak gue cuman pengen hargain gue gitu doang. Sama anak lu nih akhir. Oke. Gue nggak ngerti dia tuh ngehargain gue atau enggak tuh, gue nggak ngerti sama sekali, beneran. Emang lu ngerasa tidak dihargai sama anak lu? Iya. Kenapa? Selama di sini tuh kayak nggak pernah ngeliatin seneng ke gue gitu. Jangan-jangan dia tahu kali lu sering Enggak. ngelain dia. Enggak, emang dia tuh tipe orang Cuek. kayak gitu, cuek. Gue tahu dia, jangankan ke gue, ke orang tuanya aja, maknya aja tuh nggak pernah dia tuh cueknya minta ampun. Apa dia trauma? Mungkin bapak ibunya dulu pernah divorce. Terus Nggak mungkin tahu, emang orangnya susah. cuek ya. Tapi kan kalau secara logika kan kayak gini loh, sedikit dong menghargai orang yang benar-benar sayang sama lu. Emang dia tidak menghargai lu apa Om Bram? Sekarang gini, Om Bram tuh keren. Om Bram. sekarang gini, Lu pengen dihargai seperti apa sama anak tiri lu Om Bram? ya itu yang bingung gue. Lah kok lu bingung? Beneran, gue tuh Maksud bingung gua, lu kadang. pengen dihargai seperti apa Om Bram sama anak tiri lu? Sedangkan lu aja secara tidak langsung juga Nggak ngehargain dia. iya dong. Iya kan? Iya kan? Iya. Lu pengen dihargai seperti apa? Kayak apa? Dikasih hadiah kah? Enggak, Dikasih kasih sayang? sama sekali enggak. Apa Maksudnya di- gue tuh kayak kepengen anggap gue ada lah gitu loh. Emang selama ini lu tidak merasa dia Enggak. menganggap lu ada? Enggak sama sekali. Padahal lu ngerasa dulu udah nyayangin dia. Iya, Ini maksudnya di luar kayak seksual lu yuk. dia enggak, oke, makanya gue ngomong nih. Ngomong dari enggak suka, gue enggak suka ngeseknya dia sama dia. Nggak usah deh Nah. ngomong ya. Tapi lu sayang ya. Heeh. Lu kasih duit, Gue lu kasih kurang pendidik. apa ibaratnya? Gue tuh dibilang ya sama bapaknya aja jauh banget. Bapak kandungnya. Kandungnya. Sorry, iya. Gue tuh lebih dari dia gitu. Makanya gue tuh bilang nyawa aja gue tuh mau buat dia. Oke. Gue tahu deh, pokoknya gue makanya ada nih, makanya gue tuh bingung sekali. Ada nih bang, gue kan kenal nih sama tetangga Iya. gue tahu tuh lu tuh pasti diguna-guna deh, Aku jadi guna-guna. karena dia nggak tahu gue nih, nggak tahu gue yang itu tuh mengkong. Iya. Tapi kadang tuh kayak mikir, iya juga sih ya. Enggak, gue tuh tipe orang yang dari dulu tuh kayak nggak mau apa-apa tuh, nggak mau ngalah kayak sekarang. Bang. Entar Gua lu tuh- lagi ngomongin apa sih? Tetangga lu mengguna-guna anak lu? Enggak kayak gini loh, kan gue deket nih sama tetangga gue, Cowok. cowok dong. Enggak, dia tuh udah Lu bandel ya? enggak, Om. Dia tuh udah kayak nganggep itu udah kayak karena deket gitu kan, udah kayak Lu mau saudara. lu ngomong gitu mulu. Deket karena sayang, tiba-tiba kalau bugil lu sikat. enggak, kalau dia mah gue nggak suka, ditelanjang gue nggak suka. Yang tetangga Enggak, lu? enggak, dia mah nggak suka gue sama sekali. Sayang aja. Dia bukan gue ya. Dia sayang sama lu? Iya, Oke. dia kayak main deket sama gua, maksudnya dia tuh ngomong, gua tuh kasihan sama lu tuh kayak gini di sini di kayak soalnya dimanfaatin gitu Iya. loh. Tapi gua sih nggak berasa dimanfaatin karena Iya. gua tuh sama istri gua ya siapa yang ada deh gitu aja udah. Oke. Tapi tuh kayak dia, gua udah yakin, lu tuh pasti diapa-apain gitu kan. Sama siapa? Mertua gue. Waduh, lain cerita. Oh. Mertua Makanya- lu berarti bapak ibunya istri lu? Iya. Dia apain tuh diapain? Diguna-guna? Dia gua nggak percaya sih kayak gitu, enggak, Bang. Enggak, kenapa tetangga lu bisa ngomong Nggak lu tahu. diguna? Gua beneran nggak percaya kayak Ini gitu. tetangga lu alam bukan? Alam Bandukun. Ada Bandukun tau gak lu? Enggak. Oh bukan. Sorry. Bukan, alam
kayak gini. Enggak, dia ngomong lu diguna-guna karena lu ngerasa lu dimanfaatin sama istri. Iya, dia tuh ngeliat gue kasihan aja gitu loh. Ya. Kayak lu tuh kayak gini, nggak ngapain lu nikah kayak gini cuman nggak ada istri lu tuh, tapi lu ngurusin anak lu kayak iya kalau anak lu kayak gini enak diurusin kayak gini nggak masalah gitu. Ya gua mah bener. Tulus, lu tuh tulus ya? Iya. Kalau gua tuh dia sekarang aja deh om, dia aja nggak care sama gua tulus banget. Iya. Apalagi dia care sama gue. Iya. Gue tuh cuman kepengen aja kayak gini aja setiap Pak lagi ngapain gitu. Nggak pernah dia tuh ngechat gue kayak gini doang. Gue tuh kalau ngasih duit, iya makasih Pak, gitu doang. Nggak pernah. Kamu lagi ngapain Pak? Nggak pernah. Lu nggak pernah di WhatsApp Papa sehat nggak gitu? Boro-boro. Lu tuh cerita kayaknya lu kecewa deh sama anak tiri lu ya. Kok anak tiri lu jadi cuek? Kok anak tiri lu jadi nggak care? Emang dari dulu nggak care. Lu pengennya dia care. Pengennya gitu. Sekarang gue femin dulu deh. Care-nya ini care seksual apa sayang deh? Sayang. Sayang ya. Lu pengen anak dibilang tiri. Seks itu tuh bonus gitu loh. Oke. Enggak deh kalau dibilang sekarang ini. Kalau ini kan sama anak ya. Ya. Udah deh nggak usah. Itu seksnya nggak usah deh. Buang deh. Buang. Yang penting gua lu nggak care. butuh. Iya. Gue butuh. Gue bisa sama orang. Iya. Kayak sekarang aja gue masih bisa sama orang, bayar sama orang gitu. Kapanpun lo mau bisa. Yang lu butuh dari anak tiri lu adalah kekecewaan lo. Kok lu tiba-tiba nggak care sih? Tanyain kayak kabar gue. Dari dulu. Itu kenapa? Dari dulu. Menurut lu kenapa? Gak tahu. Emang orangnya tuh kayak gitu. Oke. Emang orangnya tuh cuek abis. Bener. Oke. Lu ngomong gini karena lu sayang sama anak lu, sekali gue ulang ya. Karena lu sayang secara seksual apa sayang karena itu anak tiri lu? Masih bingung. Jangan-jangan sebenarnya lu tuh jatuh cinta ya sama anak tiri lu ya? Mungkin gue tanya, lu sayang sama anak tiri lu, sayang sebagai anak tiri lu, apa sayang secara anak tiri lu yang lu tidak bisa melakukan hasrat seksual lo? Masih bingung sampai sekarang. Lu Makanya jatuh gue tuh cinta kadang tahu. kayak gini. Gue tuh nyampe ngomong ke teman-teman gue yang udah tahu gue. Ya. Gue tuh kayak gini. Gue tuh sayang sama dia tuh sayang seks apa sayang beneran sih gitu. Sampai saat ini lu bingung. Iya. Nah, gue denger juga bingung. Tapi temen gue kayak gini. Apa? Coba kalau temen circle lu nih, ya, kalau teman-teman lu apa? Gue yang tahu. Temen gue bilang kayak gini. Lu emang iya nafsu, tapi emang lu bener-bener sayang sama dia. Tapi kalau menurut gue emang iya. Iya apa? Iya, gini loh. Gue nggak butuh nafsunya gitu loh. Oke. Kalau dia udah kayak sekarang, kayak dia ya contoh kayak anak sama bapak gimana sih? Iya. Gitu. Seandainya dia, ini kan berarti anak laki-laki lu nih, anak tiri laki-laki lu bau, nih gua balik ya. Anak lu bau perempuan. Papa, kenalin nih pacar aku nih, cewek. Lu bete nggak? Enggak. Asal beneran. Benar. Asal dia tuh yang ceweknya gua tahu. Beneran. Di situ kan bingung, makanya gue juga bingung. Iya lu bingung apalagi gue nih ngecerita lu. Ember. Tiba-tiba nih, Pak. Atau gue balik deh. Pak, aku mau nikah sama Merlina. Nggak pernah. Ya misalnya nih sama Merlina. Nggak bakalan. Kenapa? Karena apa? Karena dia itu tuh nggak mau gue ikut campur dalam urusan dia. Lu tuh kayak kecewa ya sama anak tiri lu ya? Bukan. Gue tuh adalah sesuatu tuh kayak yang mungkin dibilang ini nggak wajar untuk anak seumuran dia gitu. Cerita lu ini menurut gua wow banget sih. Oke. Mungkin yang ngalamin lu satu di antara 1000 atau mungkin banyak yang tidak penting. Sebenarnya banyak sih, mungkin banyak, cuman nggak bisa ngomong deh. Cuman nggak bisa ngomong. Jadi gue thank you banget udah sharing. Tapi lu punya message gak buat orang di sana yang mengalami hal yang serupa kayak lu? Lu tuh kayak kebingungan identity ya? Emberan. Lu tuh kayak kebingungan identity ya. Apakah gue harus ke kiri sama laki-laki atau gue ke kanan sama perempuan? Lu malah punya jalur tengah. Apakah saya jatuh cinta kepada anak tiri saya? Nah, lu punya pesan nggak? Biar orang kan gini loh. Jadi lu pasti nggak enak nggak sih? Gue tau nggak. Lu mungkin sekarang bisa ketawa, tapi gue tahu pasti belum tidur lu pasti anjing. Enggak. Ketawa gue tuh apa sih ya, sebenarnya tuh kayak contoh kayak mau tidur aja nih, kalau gue inget sama anak gue tuh anjing gitu loh. Iya. Gue tuh bangsat, lu ngapain sih di otak gue mulu gitu loh. Gue tuh kayak ada orang gila. Gue tuh kadang di jalan aja nih motor nih,
Anjing lu ngapain sih? Di Iya. otak gua mulu. Iya. Gua tuh benci sama lo, ngerti nggak? Gitu loh. Oke. Jadi buat orang yang mengalami krisis identitas, lu punya message gak? Biar dia nggak ngalamin apa yang lu alamin. Ini sih gua ngerasa gara-gara salah guru tari lu deh. Gua ngerasanya ya. Bener. Dia yang membuat lu jadi Tapi ini pesannya buat yang udah nikah belum ya. Kalau mendingan kalau mau nikah nih, kalau Kalau mau ada nikah. harapan ada anaknya gitu kan. Benar-benar harus dari tulus sih gitu loh. Jangan ada hasrat seksual apapun. Jangan ada apapun itu gitu loh. Oke. Kalau yang normal ya. Kalau yang normal. Entah itu normal apa enggak gitu loh. Kalau nggak normal kan bisa aja kan. Kan banyak nih yang nggak normal ya. Udah merit aja deh biar biar LS deh gitu kan ya. Jadi menurut lu apa message lu buat orang-orang di luar sana yang menonton ini adalah sebenarnya lu tuh kecewa ya sama anak lu ya. Kok kayak jadi lu ngerasa salah didik, kok dia jadi nggak respect sama lu. Lu intinya lu pingin di respect sebagai bapak. Hormatin gua. Tadi lu bilang. Gua Kalau akhirnya dibilang puasa. hormatin gue, mungkin dia hormatin gue ya. Tapi Buktinya kalau kayak ngomong Pak, sopan, kalau lagi makan dia sopan sama gue. Cuman tuh kayak dia tuh kayak cuman bukan dari hati gitu. LS ala-ala. Iya gitu Biar loh. bapak Kayak gua cuman lu tuh cuman suami nyokap gue gitu loh. Oh, Yang yang lu, kayak mikirnya gitu loh. yang lu pengen tuh lu respect bapak lu Tulus dong. dari hati dong. Iya dong. Kayak gue juga tulus dari hati dari kalau gitu loh. Lu tadi pas lagi kita cut lu ngomong lu sampai puasa, lu cuciin bajunya, lu kasih deh semuanya. Lu pingin timbal balik dong, hormatin gue sebagai bapak lu. Nggak perlu kayak dia tuh kadang bilang kayak gini. Oh jadi tuh gue tuh kepengen gue tuh kayak gini. Gue pengen baiknya lu tuh diliatin. Gak butuh gue baiknya gue diliatin. Cuman gue butuh lo senyum di depan gue udah senangnya minta ampun. Oke. Sekarang ini aja gue dipanggil Pak aja di chat. Pak, itu udah senangnya minta ampun gue. Tapi kan gue kalau ngasih Pak itu gue ngasih duit doang. Tapi kalau kayak tiba-tiba nih kayak gini, Pak lagi ngapain? Itu udah seneng banget tuh. Nggak pernah sama sekali. Pak, gue nih kayak gini transfer, bukti transfer kirim. Dia bilang, makasih ya Pak. Itu doang udah. Habis itu besok udah nggak ada urusan lagi. Nggak ada. Lu pengen Gue pengennya tuh kayak hubungan bapak dan anak yang normal. Pak lagi ngapain? Gitu loh. Pak gimana sehat nggak gitu. Lu nggak pernah dapet itu ya? Nggak pernah. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Dan istri lu yang itu juga nggak pernah ngabarin lo. Kalau dia sih tetap ngabarin. Oh tetap sama lo ngabarin. pasti tetap Tapi nggak pernah telepon. pulang aja. Nggak pernah pulang. Oke, jadi intinya adalah lu apa yang pengen lo lakukan setelah Makanya gue tuh bingung. Kayak kepengen sekarang tuh kayak gini. Gue tuh mending pisah atau terusin. gua nggak tahu deh. Itu kan Iya kan, maksud gua kenapa lu cinta kan sama istri lo? cinta. Tapi kalau Tapi lebih cinta sama anak lu secara seksual? enggak. Sebenarnya kalau dibilang sama deh. Sama imbang lah ya. Imbang. Oke. Makanya kalau diterus-terusin kalau kayak gitu, gue juga nggak bisa lama-lama stres juga. Oke. Suatu saat nih dia nikah sama orang yang gue suka juga. Dia tuh anak lo. Iya. Gimana? Gue juga enak juga. Kayak nggak tenang. Iya, iya. Kayak kepengennya tuh kayak gimana gitu loh. Iya, iya. Makanya Dia lu pengen kalau- anak lo bahagia lah ya. Kalau diterusin, kalau nggak bisa nih. Tapi gue nggak bisa pisah. Gue tuh bukan nggak bisa pisah ya. Tapi dibilang ya itu tuh karena kayak tetangga gue tuh bilang, lu tuh didukunin gitu loh. Sama anak lu, Sama mertua gue. oh mertua lu. Gue tuh nggak bisa sama sekali yang namanya keras. Ya. Sama sekali apapun. Ibaratnya gue udah bilang, gue diinjak-injak apapun itu gue tuh diem aja. Ya, contoh tadi, gue dianggap aja, gue diem aja. Iya, 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 iya. Jadi harapan lu pingin anak lu respect sedikit sama Respect. bapaknya lah ya. Gitu aja deh udah. Gitu aja deh ya kan, lu pingin ditanyain kabar, ditanya ini. Tapi terakhir pertanyaan gua sih, istri lu apa kabar ya kalau tahu? Apakah lu tidak merasa menyakiti seorang perempuan? Makanya, gue tuh gini, kalau dia tahu gimana ya? Tapi gue udah siap sih. Itu pertanyaan kita semua. Kan emang kan gini deh, namanya kebusukan kan pasti ketahuan juga kan. Iya.
Tapi lu ngerasa salah nggak? Salah banget. Salah banget. Makanya gue tuh kebayangin apa? Benci anak gue. Udah itu jalan satu-satunya. Gue tuh benci dia. Udah biar entah itu gue di luar main nama yang lain gak masalah. Ya. Tapi yang penting jangan cinta dia sama anak gue gitu. Yang penting jangan cinta secara seksual ya. Oke, kalau secara bapak dan anak normal ya. Tapi terakhir lagi deh, masih ada nggak rasa cinta seksual itu ke anak lo? Ya ada. Oke. Om Bram, gua sama tim thank you banget lu udah berani sharing. Gue doain yang terbaik buat lu, buat anak lu, buat istri lu, semoga sehat. Sekali lagi terima kasih atas keberanian lu sharing. Terima kasih banyak Om Bram. Sehat terus, semoga kebingungan lu akan gue juga nggak bisa ngasih saran karena gue cuma bisa dengerin cerita lu, dan sukses terus sama hidup lu. Terima kasih banyak. Thank you. Sama-sama, Bang.